Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Jangan terkejut, keajaiban terjadi dan merubah hidupmu. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Magician. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Devil. Kartu keempat. Di sini ada Knight of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Eight of Wands. Dan kartu yang keenam. Di sini ada The Sun. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Hermit. Oke, Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Jangan terkejut, keajaiban terjadi dan merubah hidupmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Hermit. Nah, ini menggambarkan ya di mana pelita, di mana penerang di dalam kehidupanmu mulai kamu temukan kembali. Yang mungkin sebelumnya gelap gulita, samar-samar, dan baru-baru ini kamu bisa melihat dengan jelas, dengan nyata setiap peluang, setiap kesempatan, setiap hal-hal baik dan menakjubkan mulai bisa terjadi di dalam kehidupanmu. Dan pada akhirnya, sedikit demi sedikit akan merubah kehidupanmu dan tentunya menjadikan dirimu sebagai pribadi yang jauh lebih berkualitas, lebih terbuka, lebih positif, dan lebih sabar daripada sebelumnya. Oke, ini menggambarkan di mana kamu mulai menemukan jati dirimu. Menemukan kembali apa yang mungkin selama ini lost, selama ini hilang dari dalam dirimu. Ya mungkin dikarenakan keadaan, situasi begitu ya. Dikarenakan mungkin orang-orangnya, lingkungannya, sikapnya terhadap dirimu ada yang mungkin sedikit mengecewakanmu. Nah, tetapi itu semua akhirnya kamu mampu selalu berlapang dada, selalu sabar, selalu bersyukur atas apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Dan kamu terus tanamkan kebaikan, gali potensimu, ya, temukan jati dirimu sehingga kedepannya ataupun sebentar lagi kamu mulai benar-benar bisa mendapatkan setiap keberkahan, setiap keberuntungan, ya dalam bentuk peluangkah, dalam bentuk tawaran, ataupun dalam bentuk kemudahan, support, dukungan yang muncul terhadap dirimu dari orang-orang sekitar. Dikarenakan apa? Dikarenakan kamu selama ini mencoba, ingin memaafkan, memaklumi, ya, mencoba memahami kenapa dulunya mereka-mereka, orang-orang, teman, sahabat menyakitimu, membohongimu, mengecewakanmu. Nah, dari situ kamu mulai mencoba memaklumi, mungkin mereka melakukan karena ada alasannya. Entah karena situasi dan keadaan yang membuat dia seperti itu, atau karena pertempuran hidup yang dia alami pada saat itu. Nah, sehingga hal inilah yang membuat orang-orang semakin nyaman dengan dirimu.
Yang membuat teman, sahabat itu semakin mengerti kalau kamu memiliki kualitas yang baik. Sehingga baru-baru ini di saat ada peluang, di saat ada kesempatan, ya, di saat ada proyek ataupun pekerjaan, mereka nggak sungkan-sungkan untuk berbagi dengan dirimu, untuk memberikannya kepada kamu. Dan inilah yang menggambarkan suatu keajaiban. Jadi apa yang kamu tanam, itulah yang kamu petik. Jika kamu tanamkan kebaikan, maka hal-hal baiklah yang kamu dapatkan. Nah, dan untuk beberapa dari kamu, seperti yang dulunya mungkin pernah berada di dalam circle, di dalam lingkaran, di dalam lingkungan, ataupun sistem yang sudah benar-benar bertolak belakang dengan dirimu, ya, akhirnya kamu mulai nih mengikhlaskan, merelakan. Kegiatanmu berakhir, pekerjaanmu selesai. Karena kamu sadar, apa gunanya kita pertahankan sebuah kegiatan kalau sistemnya saja sudah nggak masuk akal, sudah nggak sesuai dengan keinginan kita. Makanya kamu segera berkemas, bergegas, melangkah pergi. Ya, dan tentunya dengan konsekuensi harus berani capek. Harus berani lelah, memulai semuanya dari awal. Dan tentunya dengan sumber daya yang akan selalu terkikis, terkuras. Tetapi dengan hari demi hari kamu mulai, kamu lakukan, akhirnya kamu mulai bisa menemukan kembali lingkungan yang tepat, membangun kembali, menata kembali bisnis, usaha, kegiatan yang kamu mulai dari nol. Dan inilah yang akhirnya merubah kehidupanmu menjadi jauh lebih baik, jauh lebih berkembang daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut. Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Magician. Nah, benar kan? Jadi ini menggambarkan potensi. Nah, pada akhirnya kamu mulai menemukan ataupun mencari potensi yang kamu miliki yang mungkin selama ini sempat hilang, sempat terkubur. Ya, karena mungkin kamu dimanfaatkan, karena lingkungannya nggak jelas, karena circle-nya ya nggak bisa melihat orang lain maju, nggak bisa melihat orang lain berkembang. Nah, mereka mulai nih kebakaran jenggot dan mencari cara untuk menjatuhkan. Nah, dan baru-baru ini setelah kamu keluar dari lingkaran yang nggak benar ini, circle yang negatif ini, akhirnya kamu temukan potensi kembali di dalam dirimu. Nah, dengan potensi yang semakin berkembang, keinginan yang selalu ingin maju, akhirnya kamu benar-benar bisa menguasai kegiatan yang kamu bangun kembali. Dan tentunya dengan kamu selalu menjadi seorang yang bersabar, bersyukur, berterima kasih atas apapun yang kamu dapati, maka kamu akan terus temukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan, kenyamanan itu kita yang ciptakan. Tergantung berapa besar rasa syukur kita. Ya, ada kejadian orang yang diberi keberlimpahan, diberi kemewahan, tetapi memang dia nggak bisa bersyukur, maka dia akan nggak pernah merasa puas, akan selalu merasa kekurangan, dan kebahagiaan jauh dari dalam kehidupannya. Berbeda dengan dirimu. Nah, jadi dengan rasa syukur yang besar, rasa ikhlas, ya, kamu tahu nih apa yang hilang dari dalam kehidupanmu akan diganti. Bahkan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Tetapi jika kita selalu legowo, lakukan yang terbaik, ya, selalu tanamkan kebaikan untuk hal apapun dan untuk siapapun. Nah, tentunya dengan potensi yang semakin berkembang, kamu akan terus melangkah maju, menata kehidupanmu ke depannya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jelas ini adalah mimpi. Mimpi, impian, ya, harapan begitu ya. Nah, mungkin yang selama ini mimpimu, impianmu sangat jauh dari kenyataan ataupun sempat terkubur ya karena situasinya, karena keadaannya, dan akhirnya semua itu mulai terlihat jelas. Tinggal beberapa langkah lagi kamu akan bisa mewujudkan mimpi yang selama ini kamu inginkan. Ya, yaitu kamu memimpikan mendapatkan teman, sahabat, lingkungan yang sehat begitu ya. Memimpikan kemajuan demi kemajuan pada kegiatanmu,
dan kamu sangat merindukan kebahagiaan di tengah-tengah orang-orang yang kamu sayangi, nah kamu semakin dekat dengan hal itu semua. Karena apa? Karena keberkahan, keajaiban mulai ada di dalam kehidupanmu, karena semesta mulai melihat bahwa kamu pantas mendapatkan keajaiban tersebut, mendapatkan hal-hal baik tersebut. Karena kamu jalani semuanya dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sabar, begitu ya. Dan tentunya dengan kata maaf yang selalu kamu junjung tinggi. Kamu mampu memaafkan apapun dan siapapun. Nah, kata maaf inilah yang membuat perasaanmu selalu lega sehingga kamu bisa optimal dalam setiap kegiatan dan langkahmu selanjutnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Devil. Nah, benar kan? Jadi ini adalah energi negatif, ya. Hal-hal buruk, ya, yang mungkin ada di sekitarmu selama ini. Ya, ini jelas ini tergambar dari circle, dari lingkungan, ya, dari orang-orang, dari pihak-pihak, ya, yang ada di sekitarmu dulunya, begitu ya. Tetapi kamu mulai langsung sempat menyadari, ya, bahwa memang nggak ada pentingnya, begitu ya, jika kita mempertahankan suatu kegiatan walaupun di situ kita menghasilkan rezeki yang banyak, hasilnya berlimpah, tetapi kalau memang circle-nya, sistemnya sudah nggak sesuai dengan keinginan kita, justru akan membuat kita tambah terpuruk, ya, bukan tambah berkembang. Nah, apa gunanya dipertahankan? Nah, makanya kamu segera bergegas memapah kehidupanmu keluar dari circle tersebut, ya, sehingga sedikit demi sedikit kamu terhindar dari energi negatif. Nah, dan pada akhirnya jalan keajaibanlah yang mempertemukan kamu dengan lingkungan, dengan teman, dengan sahabat yang jauh lebih positif dan bermanfaat untuk satu sama lainnya di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, jadi ini adalah energi yang besar, semangat, optimisme. Ada energi yang besar di dalam dirimu saat ini, ya, benar-benar seperti sedang berapi-api, berkobar-kobar, begitu ya. Karena apa? Karena kamu selalu dapatkan kemudahan. Temukan jalan-jalan yang terbaik. Ada saja keberuntungan. Ya, seperti ada miracle, seperti ada keajaiban. Seolah-olah yang mungkin dulunya kamu nggak dipandang, nggak dianggap, ya, nggak diberi kesempatan. Nah, baru-baru ini kamu begitu dipandang, begitu dianggap, begitu diperhitungkan, sehingga langkahmu ke depannya itu semakin mudah. Makanya kamu semakin optimis, semakin bersemangat untuk terus, ya, mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini adalah perubahan yang baik, ya, perubahan yang baik, perkembangan yang signifikan yang datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Ya, jadi ada perubahan yang baik, peningkatan, perkembangan, begitu ya, kemajuan. Karena apa? Karena kamu benar-benar mau berkembang, mau bertumbuh, dan mau belajar dari setiap apa yang kamu lewati. Dan tentunya dengan lingkungan yang tepat, ya, circle yang sangat sesuai dengan keinginanmu, dengan sistem yang saling support satu sama lainnya, maka nggak ada yang mustahil. Semuanya, masing-masingnya akan bisa berkembang ke depannya. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Sun. Nah, Sun jelas matahari, ya. Matahari yang selalu menyinari bumi, memberi kehidupan, memberi kehangatan, ya. Inilah yang menggambarkan kehidupanmu nantinya. Kamu akan kembali bersinar layaknya matahari yang selalu menyinari orang-orang yang ada di sekitarmu dengan kebaikan. Akan ada kesuksesan, akan ada keberhasilan, akan ada kebahagiaan dan kenyamanan, hidup berdampingan dengan siapapun yang ada di sekitarmu. Dan ini karena apa? Ini karena keyakinan. Ada kepercayaan di dalam dirimu. Dengan kamu terus lakukan yang terbaik, dengan kamu terus lakukan hal-hal baik, maka hasil-hasil yang baiklah yang menantimu di depan perjalananmu. Tetapi sebaliknya, jika kita bernegatif thinking, lakukan yang kurang maksimal,
maka jangan harap kita akan dapatkan hasil-hasil yang baik ke depannya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Virgo, sahabatku, dan semoga temanku Virgo benar-benar akan mampu mendapatkan ataupun menemukan ya keberkahan, keberuntungan, atau bahkan keajaiban di dalam kehidupanmu. Dan inilah yang akan merubah hidupmu nantinya menjadi lebih baik, lebih berkembang, dan lebih bahagia. Karena kamu memiliki keyakinan untuk terus menjadi pribadi yang positif, berpikiran yang terbuka, dan selalu menanamkan kebaikan di setiap langkahmu. Jadi bukan mustahil hal-hal baik akan kamu temukan di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.